Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Indra Nasution dengan NIM 835300695. Universitas Terbuka UPBJJ 12 Medan. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul uji karbohidrat dan uji lemak. Yang pertama, kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah ada betadin, kemudian 1 sendok tepung terigu, 1 iris tahu putih, 1 sendok margarin, 1 iris kentang, dan 1 buah biskuit, serta 1 potong putih telur rebus, kemudian 1 sendok gula pasir, 1 potong apel, nasi secukupnya, serta 1 iris pisang. Setiap bahan makanan akan kita tetesi cairan betadin sebanyak 2-3 tetes. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu warna aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan atau biru kehitaman. Ini adalah hasilnya. Yang pertama, nasi menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman, gula pasir warnanya tetap atau tidak berubah, kemudian apel juga warnanya tidak berubah, sedangkan pisang warnanya menjadi ungu kebiruan, kemudian biskuit menjadi biru kehitaman, sedangkan kentang menjadi biru tua, putih telur warnanya tidak mengalami perubahan, kemudian selanjutnya tahu putih juga tidak menunjukkan adanya perubahan warna, sedangkan tepung terigu menjadi warna biru kehitaman, dan yang terakhir adalah margarin tidak menunjukkan perubahan warna. Dan berikut adalah tabel hasil pengamatan untuk uji karbohidrat pada makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat pada makanan atau karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Selanjutnya, praktikum yang kedua adalah uji lemak pada bahan makanan. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini, yang pertama 2 buah piring, kemudian pipet sebanyak 5 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm banyak 12 buah, lampu senter 1 buah, kemiri 3-4 butir, margarin yang sudah dicairkan, wortel 1 buah, seledri 1 tangkai, jagung kering sekitar 1 genggam, singkong kering 1 iris, kacang tanah yang sudah dikupas kering, pepaya 1 potong kecil, santan 1-3 sendok teh, minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok teh, dan air 5 ml. Kemudian kita ambil pipet, hisap air dengan pipet dan teteskan di salah satu kertas coklat yang sudah disiapkan, dan kita beri nama dengan air. Kemudian kita ambil pipet yang lain, kita isap minyak dengan pipet, lalu kita teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi nama minyak. Setelah membiarkannya selama 10 menit, selanjutnya kita akan memeriksa keduanya dengan menghadap cahaya. Ternyata kertas yang ditetesi minyak, dia akan meninggalkan bekas minyak. Sementara kertas yang ditetesi air tidak akan meninggalkan noda bekas sama sekali. Kedua kertas tersebutlah yang akan dijadikan sebagai pembanding dalam pengujian bahan makanan, di mana yang mengandung minyak atau tidak. Selanjutnya kita akan menguji bahan makanan tadi. Pertama, kita oleskan kemiri di atas kertas sampul yang sudah kita siapkan dan diberi nama kemiri.
Yang kedua, kita isap margarin menggunakan pipet tetes dan kita teteskan di atas kertas yang sudah kita siapkan dan diberi nama margarin. Yang ketiga, kita mengambil beberapa daun seledri, kemudian kita usapkan berulang-ulang pada kertas sampul coklat. Begitulah seterusnya. Untuk bahan makanan padat, kita oleskan saja di atas kertas sampul coklat beberapa kali. Untuk bahan makanan yang cair akan kita isap melalui pipet isap dan kita teteskan di atas sampul buku coklat. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Lalu kita amati apakah kertas sampul coklat tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada bahan makanan yang sudah kita uji. Jika sudah 10 menit, kita akan mengecek kondisi kertas tersebut menggunakan bantuan cahaya lampu atau senter. Ternyata kacang tanah kering meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan wortel tidak. Untuk santan juga meninggalkan bekas noda pijat, sedangkan seledri tidak. Kemudian susu meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan pepaya tidak. Margarin juga meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan singkong kering tidak. Dan kemiri meninggalkan bekas noda minyak, sedangkan biji jagung kering tidak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan. Kesimpulan hasil praktikum percobaan kali ini adalah kandungan zat pada makanan atau lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas nada minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak.